Ia bahkan terus berjalan menghampiri sumber suara. Dari kejauhan, ia melihat banyak sekali gambar lap lampu yang lokasinya tak begitu jauh dari tempatnya berdiri saat ini. Fandi melihat pertunjukan ronggeng lengkap dengan gamelan yang mengiringi setiap tarian yang dibawakan oleh para ronggeng tersebut. Di depannya, banyak sekali penonton yang ikut bersorak ria dengan tarian-tarian yang dibawakan oleh para ronggeng tersebut. Tanpa sadar, Fandi pun terhanyut dalam irama gendang gamelan yang dimainkan. Ia bahkan berlenggak-lenggok layaknya penari pria. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Balik lagi dengan gua Dito di channel Mahasiswa Siluman. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Dan terima kasih masih setia mendengarkan cerita dari kami. Mendaki bersama arwah. Kisah kali ini, gue bakal menceritakan kisah pendaki bernama Fandi yang tidak sadar bahwa dirinya mendaki bersama arwah temannya yang sudah meninggal. Bahkan Fandi sendiri masih bisa berinteraksi dengan normal dengan sahabatnya tersebut. Hingga lama-kelamaan muncul satu persatu kejanggalan yang membuat Fandi merasa aneh. Bahkan Fandi sempat diajak oleh temannya untuk tinggal di alas Lali Jiwo yang menyebabkan dia hilang di Gunung Arjuno selama 1 minggu. Jadi bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja ke cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya, biar kita lebih semangat untuk membuat konten-konten berikutnya untuk menghibur kalian semua. Seperti biasa, pasang dulu earphone-mu, siapkan tempat dan posisi yang nyaman, dan selamat mendengarkan. Mendaki bersama arwah di Gunung Arjuno. Gunung Arjuno. Dari namanya saja, kita sudah tahu bagaimana gagahnya gunung tersebut dan tergambar secara jelas dari nama yang melekat pada dirinya. Memiliki banyak kisah misteri yang sudah bukan menjadi rahasia publik lagi. Maka tak heran, kerap kali para pendaki yang melakukan pendakian ke Gunung Arjuno mengalami hal-hal mistis yang sulit dicerna menggunakan pikiran kosong belaka. Kisah pendakian penuh misteri datang dari salah seorang karibku yang sudah begitu lama bungkam akan kejadian mistis yang menimpanya saat melakukan pendakian ke Gunung Arjuno 7 tahun silam, tepatnya pada tahun 2017. Karibku tersebut bernama Fandi, pemuda asli Pasuruan yang melakukan pendakian dengan sosok arwah yang tidak dia sadari. Ia memiliki seorang teman jauh bernama Rio. Rio berasal dari Jember, teman satu kampus yang sudah sering melakukan pendakian bersama. Fandi dan Rio berkuliah di tempat yang sama, namun dengan program studi yang berbeda. Namun, karena keduanya memiliki hobi yang sama, mereka sudah akrab sejak pertama kali masuk universitas. Saat liburan panjang tiba, keduanya berencana melakukan pendakian bersama, dan hanya 2 orang saja. Sebab mereka tidak ingin terlalu banyak personil, khawatir hal tersebut akan merepotkan keduanya. Mereka berencana melakukan pendakian di bulan Januari, tepat setelah tahun baru 2017, karena keduanya pulang ke tanah halaman masing-masing saat liburan. Mereka pun memutuskan untuk bertemu di basecamp Arjuna via Tretes yang ada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tepatnya di Tretes, Pandan, Pasuruan. Keduanya sudah saling tahu perjalanan menuju ke base camp, sehingga untuk lebih menghemat waktu, mereka pun memutuskan bertemu secara langsung di base camp pendakian. Pendakian akan dilakukan tepat pada malam Jumat, sehingga mereka berdua berencana datang ke base camp saat Kamis pagi. Mereka tidak memilih weekend karena khawatir akan banyak pendaki yang melakukan pendakian serupa dengan mereka. Mereka sudah terbiasa melakukan pendakian berdua. Mereka bahkan sudah melakukan beberapa pendakian ke gunung-gunung tinggi yang ada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satu impian mereka yaitu ingin melakukan pendakian ke Gunung Jayawijaya yang ada di Papua. Mereka berharap suatu hari nanti impian tersebut akan terwujud. Singkat cerita, waktu pendakian pun segera tiba. 1 malam sebelum pendakian dilaksanakan, terjadi insiden yang tak terduga. Tepat pada pukul 1 malam,
Rio mengalami kecelakaan hebat, tepatnya di jembatan yang ada di kampung halamannya. Rio melakukan balapan liar bersama teman-teman sejawatnya, dan terjadi insiden kecelakaan yang membuatnya harus meregangkan nyawa seketika di tempat kejadian. Rio langsung dilarikan ke rumah sakit, namun ia tidak tertolong. Kabar kematian Rio dengan cepat tersebar di lingkungan keluarga dan kawan-kawannya saat pagi hari. Namun kabar tersebut tidak didengar oleh Fandi, sebab handphone miliknya rusak, sehingga dia tidak memperoleh kabar dari siapapun tentang kematian Rio yang mengenaskan. Rio dikuburkan tepat di hari di mana ia melakukan pendakian bersama Fandi ke Gunung Arjuno. Kematiannya yang tak biasa membuat banyak orang bergunjing tentangnya, sebab Rio dikenal sebagai pemuda yang cukup nakal di kampung halamannya. Ia bahkan kerap kali melakukan balap liar dan meresahkan warga sekitar. Meskipun ia dikenal sebagai pemuda yang sangat patuh kepada ibunya, namun karakter buruklah yang selalu diingat oleh penduduk sekitar. Karena Fandi tidak memperoleh kabar apapun tentang kematian Rio, ia pun memilih untuk berangkat ke base camp Arjuno dan menunggu Rio di sana. Fandi sangat yakin bahwa Rio pasti akan datang, sebab Rio tidak akan pernah melanggar janjinya sendiri untuk datang, dan Rio selalu menepati, sehingga Fandi sangat percaya padanya. Fandi sampai di base camp pendakian Arjuno tepat pukul 10 pagi. Fandi memilih melakukan pendakian ke Gunung Arjuno via Tretes, karena jalur tersebut adalah jalur yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. Fandi pun memilih untuk menunggu Rio di salah satu warung dekat base camp, sembari berbincang-bincang dengan penduduk sekitar gunung. Fandi melihat ke arah Gunung Arjuno dan berkata di dalam hatinya bahwa ia akan melakukan Gunung Arjuno dengan segera tanpa hambatan apapun. "Arjuno, aku datang," ucap Fandi di dalam hatinya. Ia pun memandangi puncak Gunung Arjuno dengan banyak harapan. Ia ingin melepas penat dan ingin membuktikan kepada banyak orang bahwa Arjuno tidak menyeramkan itu dan sangat mudah untuk ditaklukkan. Saat sedang istirahat di warung dekat base camp, banyak penduduk lokal yang menanyakan tentang pendakian Fandi. Tentu dengan senang hati, Fandi pun menjawab pertanyaan demi pertanyaan para penduduk. "Sendirian aja, Mas?" tanya penduduk lokal. "Ini saya lagi nunggu temen, Pak. Kebetulan janjian langsung di sini," ucap Fandi. "Temen dari mana?" tanya penduduk lokal. "Dari Jember, Pak. Kalau saya sendiri dari Pasuruan," ucap Fandi. "Walah, lumayan juga ya. Kalau mau naik duluan aja, Mas, biar teman kamu nanti menyusul." "Nggak apa-apa, Pak. Saya tunggu teman saya aja. Soalnya kami mendaki hanya berdua." "Oh iya, hati-hati ya. Apalagi saat melintas jalan Seladi Jiwo. "Memangnya kenapa, Pak?" Kamu bisa lupa diri di sana. Maka dari itu penting sekali fokus saat melakukan pendakian." "Siap, Pak. Saya akan selalu ingat pesan Bapak," ucap Fandi. Fandi pun kemudian melanjutkan lamunannya sembari menunggu kedatangan Rio. Dan dia sudah menunggu hampir 2 jam. Namun batang hidung Rio tak kunjung muncul di hadapannya. "Ini Rio jadi datang atau enggak sih? Mana HP-ku rusak pula," ucap Fandi menggerutu. Wajah Fandi pun berubah menjadi sedikit kesal karena Rio tak kunjung datang. Bahkan sudah melebihi 2 jam dari jam yang sudah direncanakan bersama. "Kalau sampai jam 1 dia nggak datang, aku naik seorang diri aja lah," ucap Fandi kesal. Saat itu, Fandi mengenakan baju dengan warna merah. Padahal baju berwarna merah menjadi salah satu larangan saat melakukan pendakian ke Arjuno. Sama halnya tidak diperbolehkan mengenakan baju berwarna hijau di pantai selatan. Baju warna merah pun tidak diperbolehkan dikenakan saat melakukan pendakian ke Arjuno. Namun nampaknya Fandi tidak mengetahui persoalan tersebut. Terlebih lagi, belum ada penduduk yang menegurnya. Setelah menunggu hampir 3 jam, orang yang dinanti-nantikan oleh Fandi pun tiba. Rio datang dengan bajunya yang berwarna merah dan tas kecil yang melekat di pundaknya. Entah sosok siapa yang datang menghampiri Fandi, sebab pada faktanya Rio di hari itu sedang dikebumikan oleh keluarganya. Namun Fandi tidak tahu, bahkan tidak menyadari
kalau sosok yang datang mendekat ke arahnya bukanlah Rio, karib dari Fandi, melainkan arwah Rio yang belum tenang karena belum memenuhi janjinya kepada Fandi. "Kamu kemana aja, Rio? Aku udah nungguin kamu hampir 3 jam. Hampir aja aku naik sendirian," ucap Fandi. Arwah Rio pun hanya tersenyum dengan pertanyaan Fandi tersebut. Ia tidak membalas pertanyaan Fandi. Namun jika Fandi peka terhadap perubahan Rio, maka dia akan sadar bahwa sosok yang ada di depannya bukanlah Rio. Wajah sosok yang datang menghampiri Fandi sangatlah pucat. Bahkan bibirnya pun terlihat sangat pucat. Tak kalah pucat dengan wajahnya tersebut. Suhu tubuh sosok tersebut bahkan sangat dingin. Namun Fandi sama sekali tidak curiga dan bertanya secara mendalam tentang perubahan fisik yang terlihat dari sosok Rio. "Ya udahlah, daripada aku makin mengomel, lebih baik kita registrasi aja dulu," ucap Fandi. Lagi dan lagi, Rio pun hanya menjawab ajakan Fandi dengan anggukan kepalanya yang nampak terlihat aneh. Fandi pun kemudian mengajak Rio untuk datang ke loket registrasi. Fandi pun kemudian langsung mendapat tiket masuk dan bergegas untuk melakukan pendakian berdua dengan sosok yang dianggap Fandi sebagai Rio. "Kamu sendirian aja, Mas?" tanya seorang petugas. "Enggak, Pak, saya berdua. Saya minta tiket 2 ya," ucap Fandi. "Mana temenmu?" tanya petugas. "Ini, Pak, di belakang saya. Saya nggak punya banyak waktu karena hari sudah mau sore. Saya ingin cepat-cepat melakukan pendakian," ucap Fandi. Tanpa Fandi sadari bahwa pertanyaan tersebut muncul karena petugas loket tidak melihat sosok Rio di belakang Fandi, sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab petugas loket khawatir kalau Fandi melakukan pendakian seorang diri, dan hal tersebut sangatlah berbahaya. Bukan hanya menanyakan keberadaan Rio, petugas tersebut pun menyinggung warna baju yang dikenakan oleh Fandi. Sebab saat itu, Fandi sedang mengenakan baju berwarna merah. Sedangkan ada pantangan di Gunung Arjuno bahwa pendaki dilarang menggunakan pakaian atau hal-hal yang berwarna merah. Sebab hal tersebut bisa mendatangkan malapetaka. "Masnya yakin mau naik pakai baju itu?" tanya petugas. "Memangnya kenapa, Pak?" "Apa kamu pernah mendengar rumor bahwa saat naik ke Gunung Arjuno diusahakan menghindari penggunaan warna merah?" tanya petugas. "Saya belum pernah dengar rumor tersebut, Pak. Memangnya hal itu masih berlaku di era sekarang?" tanya Fandi. "Tentu, Mas. Kalau saya boleh sarankan, lebih baik Mas berganti pakaian lebih dulu supaya Mas terhindar dari malapetaka. Bukannya mencegah lebih baik daripada menunggu terjadi sesuatu yang buruk," ucap petugas. "Saya yakin, Pak, nggak akan ada hal buruk kok. Lagian teman saya juga mengenakan baju bernuansa merah seperti saya, Pak," ucap Fandi. "Ya udahlah, jika Mas tetap kekeh, yang penting saya sudah mengingatkan kepada Masnya," ucap petugas tersebut yang nampak kesal. Jujur, Fandi memang cenderung sulit menerima hal-hal yang berkaitan dengan takhayul. Ia akan percaya jika ia sendiri yang membuktikan omongan-omongan warga, bukan hanya sekedar informasi dari mulut ke mulut. Setelah melewati gerbang awal atau base camp, Fandi sadar bahwa sikap Rio berbeda dengan Rio yang selama ini ia kenal. Rio yang selama ini ia kenal adalah sosok yang sangat ceriwis, bahkan sosok yang tidak pernah mau berhenti bicara. Kini berubah 180 derajat menjadi sosok yang sangat pendiam. Tentu hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan di benak Fandi. Ia kemudian mencoba memulai obrolan santai dengan Rio, sembari tetap berjalan menuju posko awal Gunung Arjuno ini. "Rio, kok tumben kamu pendiam banget?" ucap Fandi. Rio pun hanya menjawab pertanyaan Fandi dengan senyuman semata, tanpa ada balasan kalimat apapun. Fandi pun bertanya kepada Rio, sebab ia masih sangat khawatir dengan kesehatan Rio. Terlebih lagi wajahnya sangat pucat. "Wajah kamu pucat banget. Apa nggak masalah melakukan pendakian dengan kondisi kamu seperti ini?" tanya Fandi. "Nggak apa-apa," ucap arwah Rio. Fandi merasa sangat lega
setelah mendengar kalimat yang keluar dari mulut Rio. Meskipun kalimat tersebut benar-benar diucapkan dengan secara sederhana, namun hal tersebutlah yang membuat Fandi yakin dan bertekad untuk menaklukkan puncak Arjuno. Setelah Rio menjawab pertanyaan Fandi, kini ia pun percaya bahwa sosok yang saat ini bersamanya benar-benar Rio, karibnya, yang biasa melakukan pendakian gunung bersama. Pendakian ini membuat Fandi sangat excited, bahkan dia sudah tidak sabar untuk segera sampai di puncak. Padahal dia baru saja melewati gerbang awal, dan untuk sampai di puncak tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Fandi berharap tidak ada hal-hal yang janggal yang menghampirinya. Terlebih lagi malapetaka yang diucapkan penjaga loket hanya karena persoalan baju berwarna merah. "Kamu percaya nggak kalau baju warna merah bisa mendatangkan malapetaka?" tanya Fandi kepada Rio sembari berjalan melakukan pendakian. Enggak, ucap Rio singkat. "Kan aku juga sama nggak percaya. Masa iya baju warna merah bisa menimbulkan malapetaka? Kan hal itu nggak masuk akal ya?" ucap Fandi. iya. Ucap Rio singkat. "Pokoknya sepanjang pendakian ini kita jangan pedulikan omongan siapapun yang kayaknya nggak masuk di akal," ucap Fandi. Oke. Ucap Rio singkat. Mereka pun melakukan pendakian dengan begitu santai, tanpa adanya beban. Mereka tidak mempercepat langkah mereka, sebab ingin menikmati suara asri dari gunung yang saat ini mereka daki. Mereka juga ingin mengingat setiap momen di dalam pendakian ini. Terlebih lagi, mereka sudah menunggu pendakian ini cukup lama. Gunung Arjuno adalah gunung berapi kerucut atau istirahat di Jawa Timur dengan ketinggian 3.339 mdpl. Gunung Arjuno merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru, serta menjadi gunung tertinggi keempat di Pulau Jawa. Biasanya, gunung ini dicapai dari 3 titik pendakian yang cukup dikenal, yaitu dari Lawang, Tretes, dan Batu. Nama Arjuno berasal dari salah satu tokoh pewayangan Mahabharata, yaitu Arjuna. Gunung Arjuno bersebelahan dengan Gunung Welirang, Gunung Kembar 1, dan Gunung Kembar 2. Puncak Gunung Arjuno terletak pada satu punggungan yang sama dengan puncak Gunung Welirang, sehingga kompleks ini sering disebut juga dengan Arjuna Welirang. Kompleks Arjuna Welirang sendiri berada di 2 gunung berapi yang lebih tua, Gunung Ringgi di timur dan Gunung Lincing di selatan. Area fumarole dengan cadangan belerang ditemukan di sejumlah lokasi pegunungan ini, seperti pada puncak Gunung Welirang, puncak Gunung Kembar 2, dan pada sejumlah jalur pendakian. Karena banyak hal menarik dari Gunung Arjuno, mereka berdua pun sangat tertarik untuk menaklukkannya. Namun konon katanya, banyak hal mistis yang kerap kali menghampiri para pendaki saat melakukan pendakian ke Gunung Arjuno. Namun Fandi dan Rio belum percaya akan kebenaran informasi tersebut. Sebab mereka sendiri selama melakukan pendakian belum pernah mengalami kejadian mistis ataupun lainnya. Adapun jika mengalami, hanya sebatas melihat penampakan yang tidak begitu mengganggu, dan itu juga sangat-sangat jarang. Jalur pendakian via Tretes terkenal berat karena hanya menyediakan trek menanjak dan berbatu. Jalur Tretes adalah jalur pendakian Gunung Arjuno via jalur utara gunung. Jalur ini banyak dikatakan orang sebagai jalur terberat pendakian Gunung Arjuno, lebih berat dari jalur lain seperti Lawang dan jalur Purwosari. Namun Fandi dan Rio memilih melakukan pendakian via Tretes karena jalur tersebut sangat dekat dengan tempat tinggal Fandi, sehingga hal tersebut tentu akan memberikan keuntungan. Perjalanan dari base camp menuju pos 1, yaitu Pet Bocor, ditempuh kurang lebih 30 menit. Jalur pendakian menuju posko pertama ini terbilang mudah, sebab jalur yang dilewati relatif mudah dan datar. Bahkan di jalur ini menjadi tempat camping area bagi pengunjung yang datang. Saat itu hari sudah mulai sore, sebab Fandi sebelumnya telah menunggu Rio cukup lama, bahkan hampir 3 jam. Saat ini jam menunjukkan pukul 3 sore. Di dalam perjalanan awal ini, Rio tidak menunjukkan sikap-sikap yang janggal. Selain dia menjadi sosok yang jauh lebih pendiam dari sebelumnya. Namun, fisiknya masih pucat pasi.
Saat di dalam perjalanan, tiba-tiba saja Rio mengeluarkan kalimat yang tak terduga yang membuat Fandi merasa aneh. Aku akan mengantarkan kamu ke suatu tempat, dan di sana banyak teman-temanku yang sudah menunggu. Apa kamu mau? Ucap Rio. Loh, kemana? Tanya Fandi. Ada, tepatnya nanti di Leli Jiwo. Aku tidak bisa memberitahukan detailnya kepadamu saat ini. Ucap Rio. Boleh, aku jadi gak sabar. Ucap Fandi. Fandi pun tidak menaruh curiga apapun terhadap Rio, sebab ia masih berpikiran bahwa Rio yang ada di depannya memang benar-benar Rio, karib dekatnya di kampus. Saat perjalanan, mereka pun melewati rombongan pendaki lain. Tentu sesama pendaki, mereka saling tegur sapa satu sama lain. Sendirian aja, Mas? Tanya pendaki pertama. Enggak kok, Mas. Berdua sama teman saya ini di samping saya. Ucap Fandi. Loh, mana Mas? Kok nggak ada? Saya hanya melihat Mas seorang. Ucap pendaki tersebut. Walah, mungkin Masnya capek, makanya nggak ngeliat teman saya. Padahal dia berbadan besar loh. Ucap Fandi sembari melembar senyum. Tiba-tiba, pendaki kedua mengatakan yang mengejutkan. Dia mengatakan bahwa dia melihat sosok Rio di samping Fandi. Dia ada, namun dia tiada. Bisik pendaki kedua. Pendaki pertama dan pendaki lainnya lantas merasa bingung akan bisikan tersebut. Ada, namun tiada. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Di sisi lain, Fandi sedikit mendengar kalimat tersebut meskipun lirih. Namun dia pun tidak maksud dengan kalimat tersebut dan mencoba untuk menghiraukannya. Rio pun mencoba menarik Fandi untuk segera melanjutkan perjalanan. Rio tidak ingin Fandi mendengar apapun penjelasan dari para pendaki tersebut berkaitan dengan kalimat ada namun tiada. Tanpa basa-basi lagi, Fandi pun kemudian melanjutkan perjalanan. Namun dia lebih dulu berpamitan kepada para pendaki tersebut agar mereka tetap merasa disegani olehnya. Aku lanjut jalannya, Mas. Kalian hati-hati, ucap Fandi. Para pendaki itu tidak menjawab kalimat Fandi. Mereka masih tercengang dengan pernyataan ada namun tiada dari pendaki kedua. Namun, pendaki kedua tersebut pun enggan untuk menjelaskan secara detail, sebab saat ini mereka masih di jalur pendakian. Pendaki kedua tersebut pun berjanji akan menjelaskan ketika mereka semua sudah sampai di bawah atau di base camp nantinya. Sebab menurut penuturan banyak orang, pamali jika membicarakan hal yang bersifat mistis di jalur pendakian. Para pendaki dan Fandi pun kemudian melanjutkan perjalanan masing-masing. Fandi saat ini merasa bingung mengapa Rio ingin sekali melanjutkan perjalanan. Namun Fandi tidak ingin berpikiran buruk. Tak lama setelahnya, Fandi mencium aroma busuk dari sekitarnya. Aroma tersebut seperti aroma bangkai, benar-benar mengganggu penciumannya. Anjir, bau banget, kayak bau bangkai. Di mana? Di sekitar kita, coba deh cium. Bau melati kok, bukan bau bangke. Masa sih? Tapi aku nyiumnya bau bangkai. Perasaan kamu aja mungkin. Mungkin kali ya. Apa aku udah mulai lelah ya, makanya mulai ngelantur. Iya barangkali. Ya udah, nanti sampai pos pertama kita istirahat ya, ajak Fandi. Mereka pun kemudian tidak mengindahkan aroma bau busuk tersebut dan memilih untuk melanjutkan perjalanan. Waktu yang relatif singkat pun berhasil mereka tempuh. Setelah 30 menit lebih berjalan, dan akhirnya mereka pun sampai di pos pertama. Saat ini, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Mereka berdua pun memilih untuk melepas penat di pos pertama. Meskipun jalur yang mereka tempuh relatif datar, namun hal tersebut tetap membuat mereka merasa kelelahan. Fandi pun kemudian membuka ranselnya dan mengeluarkan makanan serta minuman sebagai sarana melepas lelah. Namun Rio tidak melakukan hal yang sama. Bahkan tidak melihat minuman ataupun makanan dari tas ransel yang dibawa oleh Rio. Kamu gak minum atau makan? Tanya Fandi ke Rio. Enggak. Ucap Rio kembali dengan singkatnya.
Gak capek memangnya? Enggak. Kalau butuh minum atau makanan bilang ya. Biar nanti kamu bisa minum atau makan makanan yang sudah aku siapkan dan aku bawa. Iya. Mereka berdua pun merencanakan istirahat selama 30 menit. Waktu yang tidak sebentar dan sangat cukup untuk melepas lelah yang mulai menggerogoti tubuh mereka. Namun rasa lelah tidak nampak dalam diri Rio. Ia benar-benar tidak menunjukkan ekspresi lelah atau lainnya. Tentu hal tersebut dikarenakan Rio bukanlah seorang manusia, melainkan seorang arwah gentayangan yang ingin menempati janji untuk melakukan pendakian berdua bersama karibnya, yaitu Fandi. Mereka berdua pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya, yaitu pos Kop-Kopan. Perjalanan yang harus ditempuh dari pos pertama menuju pos kedua ini memakan waktu kurang lebih 3 jam perjalanan. Jalur pendakian menuju posko kedua relatif sama dengan perjalanan sebelumnya. Namun pada jalur ini, semakin lama akan semakin berat. Baru beberapa waktu berjalan, Rio sudah menunjukkan gelagat anehnya. Dia mengatakan beberapa hal yang benar-benar tak masuk akal. Kamu mau ikut nggak denganku? Ikut kemana? Menetap di sini. Mana bisa kita menetap di sini? Kita hanya bisa singgah. Tapi aku bisa menetap di sini, bahkan untuk waktu yang sangat panjang. Gimana caranya? Kamu tinggal ikut saja denganku. Gak mungkin Rio. Kita datang untuk pulang. Jadi gak mungkin bisa kita menetap lama di sini. Nanti akan kutunjukkan kepadamu betapa bahagianya bisa hidup di sini dan bukan hanya singgah semata. Jelas Rio. Bukan hanya membicarakan tentang menetap dan singgah, Rio juga membicarakan perihal pernikahan di Gunung Arjuno ini. Rio semakin ngelantur dalam berbincang. Banyak hal random yang dibicarakan, namun tanpa adanya dasar yang jelas. Hal tersebut tentu membuat Fandi merasa bingung dengan sikap dan ucapan yang keluar dari mulut Rio. Di sini juga banyak pendaki yang melakukan perkawinan loh. Perkawinan dengan siapa? Tanya Fandi bingung. Perkawinan dengan penduduk sini. Mana ada perkawinan di gunung, apalagi dengan penduduk sini. Rasanya itu sesuatu yang mustahil deh. Nanti akan kutunjukkan kepadamu bahwa semua ucapanku adalah benar. Fandi merasa aneh dengan pembahasan yang dilontarkan oleh Rio tentang perkawinan dan lain sebagainya. Terlebih lagi, Rio berencana untuk menunjukkan kesemuanya kepada Fandi. Hal apa yang akan ditunjukkannya kepada Fandi? Setahu Fandi, sebelumnya Rio tidak pernah menyinggung hal demikian, sehingga rasanya sangat aneh jika tiba-tiba Rio mengatakan hal yang tak masuk akal seperti sekarang. Memangnya kamu pernah melihat semua itu secara langsung? Aku akan mengalaminya sebentar lagi. Ucap Rio dengan wajah yang sangat sumringah. Kamu makin ngaco aja deh. Yaudahlah, lanjut jalan aja yuk, ajak Fandi. Daripada Rio terus membicarakan hal tidak masuk akal, lebih baik mengalihkannya dengan hal-hal lain, agar Rio tidak menerus membicarakan hal yang aneh, sebab hari sudah mulai sore. Fandi khawatir akan ada kejanggalan saat pendakian nanti, mengingat hari perlahan semakin gelap. Saat ini, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Bulu kuduk Fandi tiba-tiba saja merinding saat ada hembusan angin yang melintasi tubuhnya. Fandi pun kemudian merasakan ada kehadiran sosok lain di antara mereka berdua. Kamu ngerasa ada yang datang gak? Tanya Fandi kepada Rio. Jangan khawatir, mereka akan menemani perjalanan kita berdua. Ucap Rio sedikit aneh. Maksud kamu? Tanya Fandi bingung. Ada, namun tiada, jawab Rio. Fandi mengingat kalimat tersebut. Kalimat yang diucapkan oleh pendaki sebelumnya yang bertemu dengan Fandi dan Rio saat pendakian menuju posko pertama. Salah satu di antara mereka pun mengatakan kalimat ada namun tiada. Namun sampai detik ini, Fandi belum bisa memahami maksud dari ucapan tersebut. Fandi terus mencari tahu makna dari kalimat tersebut agar Fandi tidak terus-menerus bertanya-tanya jika suatu waktu ada yang mengatakan hal yang serupa lagi kepada Fandi. Fandi diam untuk sesaat. Diam untuk mencoba memahami dan mengerti akan hal-hal yang sampai detik ini masih membuatnya kebingungan.
Setelah apa yang diucapkan oleh Rio, Fandi pun menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Banyak hal-hal yang menjadi beban dalam pikirannya. Terlebih lagi, terkait perkataan Rio yang mengatakan bahwa ada sosok mendampingi Fandi dan Rio di dalam perjalanan ini. Sosok ada, namun tiada. Entah apa makna tersirat dari dalam kalimat tersebut. Fandi sendiri pun masih belum bisa memecahkan persoalan tersebut. Sepanjang pendakian menuju pos kedua, Fandi pun lebih memilih untuk terus membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam hatinya. Fandi berharap Tuhan akan senantiasa melindunginya dari hal yang janggal yang bisa saja datang tanpa permisi. Kamu harus berhenti membaca ayat itu, ucap Rio tiba-tiba. Loh, kamu dengar apa yang aku ucapkan di dalam hati? Tanya Fandi kaget. Tentu, berhenti melantunkannya jika kamu ingin selamat, Van. Loh, memangnya kenapa? Mereka yang di sini tidak suka. Mereka siapa? Mereka yang menetap di tempat ini. Fandi pun kembali dengan lamunannya. Semakin lama ia melakukan pendakian bersama Rio, semakin banyak hal yang membuatnya merasa bingung. Rio yang saat ini sedang bersamanya seperti bukan Rio yang ia kenal. Setelah 1 jam berlalu, waktu kini pun menunjukkan pukul 6 sore. Suara azan maghrib pun mulai terdengar dari arah bawah. Suara azan saling bersaut-sautan, silih berganti. Fandi pun merasa sedikit lega saat mendengar suara azan tersebut. Ia pun kemudian mengajak Rio untuk berhenti, sebab Fandi berpikir mereka harus segera melakukan ibadah sholat maghrib. Rehat dulu yuk. Ngapain? Sholat, udah waktu maghrib. Jangan, kita nggak boleh melakukannya. Kenapa? Nanti mereka marah. Mereka siapa lagi? Mereka yang menetap di sini. Rio pun kemudian menarik tangan Fandi untuk segera melanjutkan perjalanan, agar Fandi tidak berpikir untuk berhenti dan melakukan sholat di jalur pendakian ini. Fandi tidak bisa melawan ataupun mengelak semua ucapan Rio. Fandi sendiri bingung dengan dirinya sendiri, sebab tidak biasanya ia mudah dipengaruhi oleh orang lain. Fandi pun melewatkan waktu sholat maghrib dan terus melanjutkan perjalanan menuju pos kedua yang harus ditempuh kurang lebih 2 jam lagi. Perjalanan menuju pos kedua memanglah sangat panjang, maka tak heran banyak pendaki yang memilih untuk istirahat saat baru memulai pendakian ke Gunung Arjuna ini. Tak lama setelahnya, terdengar teriakan seorang perempuan yang terdengar tak jauh dari tempat Fandi dan Rio saat ini. Kamu dengar suara teriakan? Aku nggak dengar. Coba perhatikan lagi deh dengan seksama. Rio pun kemudian mencoba mengamati sumber suara yang diucapkan oleh Fandi. Kali ini, ia benar-benar tidak mendengar suara teriakan apapun. Terlebih lagi, suara teriakan perempuan yang dimaksud oleh Fandi. Aku sudah coba mengamatinya dengan sesama, namun aku benar-benar gak mendengar apapun. Yakin gak dengar? Yakin, gak ada siapa-siapa. Fandi pun merasakan bahwa terdapat keanehan di dalam pendakian ini. Suara teriakan itu benar-benar begitu jelas terdengar. Fandi merasa aneh saat Rio mengatakan bahwa ia tidak mendengar suara yang sama dengan Fandi. Fandi pun kemudian memilih untuk beristirahat sejenak. Selain untuk melepas penat, Fandi pun juga ingin memastikan bahwa seseorang yang ia dengar benar-benar tak berada jauh darinya saat ini. Saat Fandi dan Rio memutuskan menjeda perjalanan mereka, suara teriakan perempuan itu pun hilang seketika bersama dengan berhentinya langkah kaki mereka di jalur pendakian menuju pos kedua. Tentu hal tersebut membuat Fandi bertanya-tanya tentang siapa yang mencoba mempermainkannya, hingga membuatnya menjadi bingung seperti ini. Setelahnya, ia pun bertekad untuk tidak lagi mengindahkan suara-suara yang ia dengar, terlebih lagi suara sosok yang belum dia kenal olehnya. Gimana, Van? Ada? Suara itu udah lenyap. Kok bisa? Aku sendiri pun tidak mengerti tentang hal ini. Ya udah, kita mau tetap berhenti atau mau lanjut menuju pos kedua? Istirahat sebentar lah, aku ingin melepas dahaga. Akhirnya Fandi pun memutuskan untuk berhenti guna meminum minuman yang telah dibawa olehnya.
Tak hanya itu, ia pun juga menyempatkan diri untuk menyantap snack yang sudah dia bawa untuk bekal dalam pendakian ini. Jangan terlalu cemas. Memangnya kamu tahu jika aku mencemaskan sesuatu hal? Tentu tahu. Tahu dari mana? Dari sikap yang kamu tunjukkan. Oh alah, seharusnya kamu jadi dukun aja, meramal segala yang berkaitan dengan manusia. Tidak mungkin. Semua bisa menjadi mungkin. Rio pun hanya diam setelahnya. Banyak sekali yang dialami oleh Fandi hanya karena pendakian ini. Tekad Fandi begitu kuat untuk menaklukkan puncak Arjuna, sehingga permasalahan apapun ia selalu berusaha untuk menuntaskannya. Setelah beberapa saat istirahat, mereka pun kemudian mencoba untuk melanjutkan perjalanan yang hanya tinggal 1 jam lagi untuk sampai di pos kedua. Saat ini hari sudah petang. Di saat istirahat, Fandi pun mencoba mendekat ke arah Rio, sebab ia merasa ada sesuatu yang janggal dalam diri Rio. Rio, aku boleh tanya? Tentu, tanya apa? Apa tujuanmu melakukan pendakian ini? Semula tujuanku adalah puncak Arjuna, namun kini berubah. Berubah menjadi apa? Tujuanku berubah. Kali ini, aku hanya bisa menemanimu. Apa semua karena aku? Benar, aku ingin menepati janjiku kepadamu. Mungkin ini untuk terakhir kalinya. Terakhir? Karena setelahnya, aku tidak akan naik lagi. Fandi pun terdiam. Lagi dan lagi, ia merasa kebingungan dengan makna yang tersirat dari ucapan yang dilontarkan oleh Rio. Terlalu banyak hal yang tak masuk akal yang terus-menerus dijawabkan oleh Rio secara berulang-ulang. Dari mulai kalimat ada namun tiada, kalimat mereka tidak suka, menetap bukan hanya sekedar singgah, dan sekarang menemaniku untuk terakhir kali. Aku benar-benar pusing dan bingung karena perkataan-perkataan Rio. Setelah mengetahui jawaban Rio tentang tujuannya dalam melakukan pendakian ini, hal tersebut kemudian membuat Fandi semakin bingung. Ia pun memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan dan membuang jauh-jauh pikiran buruknya tentang Rio ataupun tentang pendakian ini. Ia pun kemudian berpikir tentang bagaimana cara yang baik agar bisa menikmati setiap jengkal pendakian yang ia lakukan saat ini, sebab ia tidak ingin lelahnya sia-sia. Sejak saat itu, Fandi pun berusaha untuk memaklumi segala hal yang terjadi. Pos kedua kini sudah berada di depan mata. Ia memutuskan untuk tidak beristirahat setelah sampai di pos kedua, sebab ia sudah terlalu sering beristirahat, padahal fisiknya sangatlah kuat. Ia ingin segera sampai di puncak sebelum fajar tiba, sebab ia ingin merasakan sunrise di puncak Gunung Arjuna. Ia pun menyampaikan keinginannya tersebut kepada Rio. Aku ingin bisa menikmati sunrise di puncak Arjuna. Itu persoalan mudah. Namun aku pikir bukan saat ini kamu bisa menikmatinya. Memangnya kenapa ndak bisa saat ini? Terlalu banyak yang mengintaimu, dan rasanya kamu akan kesulitan untuk sampai. Kan kita bisa mengusahakannya berdua, Rio. Nanti kamu akan tahu kebenarannya, Van. Fandi pun hanya terdiam setelahnya. Ia tidak bisa lagi menjawab ucapan Rio. Yang bisa ia lakukan hanya terdiam dan kembali berjalan. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya mereka pun tiba di pos kedua. Keringat sudah mengucur deras melewati pelipis wajah Fandi. Nafasnya pun mulai sudah terengah-engah. Namun anehnya, hal serupa tidak dialami oleh Rio. Hampir sekujur tubuh Rio tidak mengeluarkan keringat sekalipun. Bahkan nafas Rio sangat stabil, layaknya seorang yang sedang tidak melakukan pendakian. Padahal di pendakian-pendakian sebelumnya, Rio adalah anak yang sangat mudah berkeringat. Bahkan tiap kali melakukan pendakian, ia seperti mandi keringat di sekujur tubuhnya. Namun hal tersebut tidak dialaminya saat ini. Fandi pun tidak ingin memusingkan hal sederhana itu. Ia pun kemudian memilih melanjutkan perjalanan, alih-alih beristirahat di pos kedua. Kita langsung jalan aja ya, kita udah terlalu sering beristirahat. Iya. Pos ketiga biasa disebut dengan pos pondokan. Perjalanan yang harus ditempuh dari pos 2 menuju pos 3 memakan waktu kurang lebih 5 jam. Lebih lama dari perjalanan sebelumnya. Jalur menuju pos 3 hampir sama dengan sebelumnya. Alasan pos 3 disebut pos pondokan yaitu karena di tempat ini banyak pondok-pondok alias rumah
untuk menampung hasil tambang. Hasil tambang yang dibawa para penambang dari puncak Welirang, lalu disimpan di pondokan tersebut untuk kemudian diangkut ke bawah. Karena perjalanan masih sangat panjang, Fandi pun harus memutar otak untuk tidak menerus melakukan istirahat. Salah satu pantangan yang dilanggar oleh Fandi saat melakukan pendakian ini yaitu penggunaan baju warna merah. Selain itu juga, Fandi melakukan satu buah kesalahan lagi, yaitu melakukan pendakian dengan jumlah ganjil, yaitu hanya dirinya sendiri. Ia tidak sadar akan hal tersebut, sebab ia mengira sosok Rio yang saat ini bersamanya adalah Rio teman karibnya, bukan arwah Rio, yang masih gentayangan karena janji kepada Fandi yang belum selesai. Namun, Fandi tidak merasa jika ia melanggar pantangan pendakian Gunung Arjuno, sehingga ia masih sangat enjoy saat mendaki, meskipun telah banyak hal janggal terjadi padanya. Di dalam perjalanannya, tiba-tiba saja Fandi mendengar ada seorang yang membisikkan sebuah kalimat kepadanya. "Kamu harus pulang segera." Ucapan suara itu dengan begitu lirih. Fandi kaget dengan adanya suara tersebut, hingga ia refleks menjawabnya dengan nada gemetaran. "Siapa kamu?" ucap Fandi gemetaran. Fandi pun kemudian mencari-cari sumber suara tersebut. Di sekitarnya, tidak ada siapapun selain Rio. Suara tersebut benar-benar membuatnya merinding seketika. Sebab tidak ada perwujudan dari suara yang memintanya untuk pulang dengan segera. Tentu hal tersebut membuat perasaan Fandi benar-benar campur aduk. Fandi terus kebingungan mencari sumber suara tersebut. Ia mencoba mencarinya ke kanan dan ke kiri jalur pendakian yang saat ini mereka lewati. Kenapa, Van? Ada bisikan yang meminta aku untuk pulang dengan segera. Mungkin itu hanya perasaan kamu aja. Gak mungkin, suara itu benar-benar jelas. Terlebih lagi yang meminta aku untuk segera pulang. Aku khawatir terjadi hal buruk di rumah, atau bahkan akan terjadi sesuatu buruk dalam pendakian ini. Gak mungkin. Tapi bisikan itu mungkin aja pertanda, Rio. Lah, kamu akan pulang sekarang? Gak mungkin juga kita harus pulang sekarang. Perjalanan kita masih panjang. Kalau begitu jangan terlalu dipikirkan persoalan ucapan dari bisikan itu. Aku berusaha tidak mengindahkan kalimat itu. Ya sudah, lanjut jalan. Meskipun perasaannya masih begitu bimbang, namun Fandi berusaha sebisa mungkin untuk mengikuti ucapan Rio yang lebih masuk akal dibandingkan bisikan tersebut. Bisikan itu datang tiba-tiba dan tidak terlihat siapapun yang memberikan bisikan tersebut. Sehingga rasanya aneh jika aku langsung percaya dengan ucapan tersebut. Mungkin saja aku kecapean. Aku jadi berhalusinasi mendengar bisikan tersebut, ucap Fandi dalam hatinya. Mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Namun bisikan itu terdengar lagi, tepat di telinga Fandi. "Kamu harus pulang segera," ucap bisikan tersebut. Bisikan kali ini jauh lebih kencang dibandingkan dengan bisikan yang sebelumnya. Fandi pun hanya bisa beristighfar setelahnya. Astagfirullah, astagfirullah, ucap Fandi terus menerus. Bisikan tersebut membuat Fandi semakin gelisah. Bahkan detak jantungnya berdetak jauh lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Keringat pun mengucur lebih deras dibandingkan dengan sebelumnya. Hal tersebut menandakan bahwa Fandi merasa tidak nyaman dengan adanya bisikan tersebut. Bahkan karena bisikan itu, Fandi tidak bisa berkonsentrasi saat perjalanan. Hal tersebut mengakibatkan Fandi berkali-kali tersandung akar pohon yang menonjol di atas tanah. Fandi mengalami kepanikan yang tidak biasa. Ia kemudian meminta Rio untuk menghentikan pendakian sementara waktu. Ia ingin membuat pikiran dan tubuhnya rileks terlebih dahulu. Ia pun ingin menghilangkan pikiran-pikiran buruk yang hadir akibat bisikan-bisikan yang tak masuk akal tersebut. "Rehat dulu sebentar, Rio. Aku benar-benar merasa tidak nyaman." Kamu kenapa? Bisikan itu datang lagi. Ya sudah, kita hentikan dulu pendakian kita. Kamu istirahat dulu, ucap Rio. Fandi pun bergegas untuk mengambil mineral di dalam tasnya. Ia kemudian langsung meminum satu botol mineral yang dia bawa. Dalam hitungan detik saja, satu botol mineral habis di tenggaknya.
Meski sudah menghabiskan 1 botol mineral, Fandi masih merasa belum tenang. Pikiran-pikiran buruk terus mendatanginya. Apa aku tidur saja dulu agar pikiran buruk tersebut hilang? Tanya Fandi kepada dirinya di dalam hati. Sepertinya tidur adalah pilihan yang tepat dibandingkan dia harus melanjutkan perjalanan dengan adanya rasa tidak nyaman. Ia pun kemudian mencari pohon rindang untuk dijadikan tempat bersandar. Ia ingin melelapkan matanya dahulu untuk sesaat, sebab ia tidak ingin terus-menerus dihantui perasaan buruk di dalam pendakian ini. Fandi pun kemudian membicarakan tentang kegelisahannya kepada Rio dan keinginannya untuk bisa tidur lebih dulu agar pikirannya dapat kembali fresh dan lebih nyaman saat melakukan pendakian nantinya. Rio, aku harus tidur lebih dulu sebab pikiranku udah sangat kacau. Ya sudah, biar aku tetap terjaga di sini. Ya udah, tolong ya. Fandi pun kemudian tertidur dengan alas seadanya. Sementara Rio memilih untuk tetap terjaga. Saat Fandi tertidur, terlihat Rio sedang berkomunikasi dengan beberapa makhluk yang dilihatnya di sana. Salah satu sosok yang mendatanginya yaitu sosok nenek tua yang nampak begitu lusuh. Wanita tua tersebut kemudian mengajak Rio untuk berbincang. Nak, mengapa kamu tidak kembali? Tanya sosok nenek tua tersebut. Kemana saya harus kembali, Nek? Ke tempat yang sudah menjadi takdirmu. Takdirku di sini, Nek. Bukan, kamu harus segera kembali. Saya nggak bisa, Nek. Biarkan kawanmu semesta ini yang jaga. Tugasmu sudah selesai. Lebih baik Nenek pergi. Takdir saya masih di sini. Kembalilah ke takdirmu, nak. Rio pun memilih untuk memejamkan matanya sembari terus mengucapkan kata tidak berulang-ulang. Hal tersebut membuat Fandi yang saat itu sedang tertidur terbangun karena teriakan yang terus-menerus diucapkan oleh Rio. Saat Fandi mulai membuka matanya, sosok nenek yang datang menghampiri Rio pun menghilang. Fandi pun nampak kebingungan saat mendapati Rio sedang memejamkan matanya sembari terus mengatakan kalimat tidak. Rio, kenapa? Tanya Fandi. Aku tidak ingin kembali, Van. Kembali kemana? Ke takdirku, Van. Kau masih di sini kok. Kamu udah kemana-mana? Ucap Fandi mencoba menenangkan Rio. Aku tidak ingin kembali, Van. Gak ingin. Fandi semakin tidak mengerti dengan apa yang terus diucapkan oleh Rio. Rio benar-benar terlihat ketakutan. Ia bahkan enggan untuk kembali. Entah kembali dalam hal ini apa maknanya. Fandi sendiri sulit untuk memahami hal tersebut. Fandi kemudian berinisiatif untuk memberikan minuman kepada Rio agar ia lebih tenang dari sebelumnya. Namun anehnya, lagi dan lagi Rio menolak. Sepanjang pendakian ini, Rio sama sekali belum pernah meminum air sedikit pun. Bahkan dia tidak makan apapun sepanjang perjalanan ini. Kenapa kamu gak makan dan minum? Tanya Fandi khawatir. Aku gak ingin. Kenapa? Hanya gak ingin. Sikap Rio benar-benar membuat Fandi bingung. Tujuan ia terlelap sejenak adalah untuk menenangkan pikirannya. Namun hal tersebut nyatanya tidak memberikan dampak yang jauh lebih baik. Fandi pun kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos ketiga. Perjalanan masih membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam lagi. Waktu tersebut akan jauh lebih cepat jika Fandi dan Rio bisa berkonsentrasi dan tidak memikirkan hal-hal lain selain pendakian. Kita lanjut aja perjalanan kita, ucap Fandi. Rio pun mengangguk mendengar ucapan Fandi. Mereka berdua pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos ketiga. Perjalanan menuju pos 3 ini begitu lancar. Tidak ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Bahkan di dalam perjalanan ini, mereka sempat bertemu dengan beberapa kelompok pendaki yang memiliki tujuan serupa dengan mereka. Namun mereka berdua juga sempat bertemu dengan sekelompok pendaki yang berpenampilan sangat berbeda dengan pendaki pada umumnya. Kelompok yang mereka jumpai ini beranggotakan 3 orang. Ketiganya memakai jubah warna putih, lengkap dengan sorban yang melingkar di leher mereka.
Ketiganya tidak memakai jaket ataupun pelindung lainnya. Anehnya, mereka seakan-akan tidak merasakan hawa dingin di gunung ini. Padahal saat itu malam hari. Mereka terlihat sangat ramah kepada Fandi. Bahkan lebih dulu menyapa Fandi dengan senyum yang merekah di wajah mereka. Sendirian aja, Mas. Tanya pendaki berjubah putih. "Nggak, Mas, berdua," ucap Fandi. Lagi dan lagi, pendaki menegur Fandi tidak melihat sosok Rio yang berada di sampingnya. Seolah-olah sosok Rio dianggap tiada. "Mau kemana, Pak? Kok nggak pakai jaket?" tanya Fandi. Mau ke petilasan. "Ngapain, Pak?" Berdoa, Mas. "Bertiga aja, Pak. Memangnya boleh mendaki dalam jumlah ganjil?" Gak apa-apa, yang penting tetap hati-hati. Lagian kamu juga sendirian. "Saya berdua kok, Pak." Kami hanya lihat kamu seorang diri. Ya udah, kalau begitu kamu tetap hati-hati ya. Jangan sampai lupa diri. Setelahnya, para pendaki tersebut pun meninggalkan Fandi dengan pesan-pesan yang begitu menohok. Yaitu Fandi diminta untuk tetap hati-hati dan tidak boleh lupa diri. Entah apa yang dimaksud oleh para pendaki berjubah putih tersebut. Memang di jalur pendakian ini banyak petilasan-petilasan sejarah yang masih tertinggal. Namun Fandi tidak pernah berpikir masih banyak orang-orang memanjatkan doa di petilasan-petilasan tersebut. Konon katanya, banyak juga orang yang datang untuk melakukan pemujaan ataupun meminta pesugihan. Sehingga tidak heran jika kerap kali ada hal janggal yang terjadi di Gunung Arjuno. Namun Fandi tidak ingin berpikiran sempit. Mungkin saja ada tujuan baik dari aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Tidak ada yang tahu tentang hal tersebut, bukan? Maka dari itu, Fandi tidak begitu memikirkan ucapan-ucapan pendaki berjubah putih sebelumnya. Akan tetapi, hal yang masih janggal di dalam pikiran Fandi, yaitu ketika para pendaki tidak mengetahui keberadaan Rio yang jelas-jelas berada di sampingnya. Tentu hal tersebut benar-benar mengganggu pikiran Fandi. "Rio, kok mereka nggak ngeliat kamu ya?" Bukan gak ngeliat, mungkin saja mereka tidak sadar akan keberadaanku. Mereka pun kemudian memilih untuk mempercepat langkah mereka agar mereka segera sampai di puncak. Sebab waktu terus berputar dengan begitu cepat. Tidak terasa, mereka berdua sudah berjalan kurang lebih 3 jam lamanya. Itu artinya 1 jam lagi mereka akan segera sampai di pos ketiga. Sejauh ini, perjalanan yang mereka lakukan terbilang aman tanpa kejanggalan apapun. Mereka pun tidak mengalami gangguan dari makhluk-makhluk gaib penghuni Gunung Arjuno. Tentu hal tersebut membuat Fandi merasa lega. Itu artinya ia bisa berpikiran tenang saat ini dan menikmati keindahan jalur pendakian Gunung Arjuno di malam hari. Saat malam hari, jika dilihat dari atas, banyak sekali lampu-lampu menyala dari bawah sana dan semuanya terasa begitu indah. Layaknya bintang-bintang yang berkelap-kelip di atas hamparan langit yang begitu luas. Hal tersebut sangat meneduhkan. Setelah menempuh perjalanan hampir 5 jam dengan banyak kejanggalan yang membersamai mereka, akhirnya mereka berdua pun sampai di pos ketiga. Segala lelah terbayarkan sudah. Fandi pun memutuskan untuk beristirahat, sebab dia sangat lelah di dalam perjalanan ini. Saat ia ingin merebahkan badannya di atas tanah, tiba-tiba saja Fandi mendengar suara gemelan lengkap dengan sinden Jawa yang terdengar tak begitu jauh dari tempatnya. Bahkan, ia mendengar keramaian dari sumber suara tersebut. Coba deh perhatiin lagi, itu ada suara gemelan, suara sinden, bahkan seperti ada keramaian tak jauh dari sini. Aku gak denger apapun kok. Atau suara itu hanya halusinasiku saja ya? Mungkin hanya halusinasimu saja, Van. Apalagi kamu terlihat sangat kelelahan. Mungkin sih. Aku akan coba menghiraukan suara-suara itu deh. Lebih baik kamu istirahat dulu. Apa kita mau bangun tenda saja? Gak perlu. Kita bangun tenda saat di Ladi Jawa aja. Di sana kondisinya jauh lebih memusingkan dibandingkan di sini. Fandi pun kemudian istirahat untuk mengembalikan energinya yang sudah banyak terkuras saat pendakian ini. Anehnya, Ria tidak turut serta beristirahat bersama. Kamu gak istirahat, Rio? Enggak, aku gak capek. Padahal sejak awal kamu belum istirahat, bahkan belum minum ataupun makan snack sedikit pun.
Aku nggak lapar ataupun haus, jadi tenang aja. Kamu yakin? 1000% yakin. Ya udah. Sikap Rio benar-benar membuat Fandi merasa sangat aneh. Sejak awal, ia enggan jika diajak beristirahat. Dan bahkan sejak awal, ia tidak makan ataupun minum. Padahal pendakian ini benar-benar melelahkan dan menguras banyak waktu. Sementara itu, sebetulnya Fandi masih memikirkan suara gemelan dan suara sisinya tersebut. Ia sangat ingin datang ke sumber suara tersebut agar ia tidak lagi penasaran. Namun di sisi lainnya, ia takut jika hal tersebut hanyalah tipuan makhluk gaib penghuni Gunung Arjuna ini. Suara-suara tersebut bahkan tidak kunjung hilang saat Fandi hendak memejamkan matanya. Bahkan semakin lama didengarkan dengan sesama, suara itu semakin jelas adanya. Apa aku datang aja ya? Tanya Fandi dalam hatinya. Namun jika ia datang dan ternyata itu hanya tipuan makhluk gaib, hal tersebut tentu saja akan menyulitkan hidup Fandi sendiri. Ia tidak tahu apakah ia akan selamat jika datang ke sana, atau mungkin hal buruk bisa saja menimpa perjalanannya. Fandi benar-benar merasa resah. Rio, apa kita hampir saja suara gemelan itu ya? Jujur aku nggak denger apapun. Tapi aku mendengarnya, bahkan sangat-sangat jelas. Lah, kamu mau ngapain nyamperin suara itu? Rasanya aku ingin sekali datang ke sana. Kamu yakin berani? Jujur, aku sedikit takut sih. Kalau ragu lebih baik jangan. Fandi pun terdiam saat Rio mengatakan hal tersebut. Ada pepatah mengatakan, yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Pepatah tersebut memiliki makna. Jika kita berani, maka kita tidak boleh memiliki rasa takut. Namun sebaliknya, jika di awal kita sudah memiliki rasa takut, jangan coba-coba atau jangan berani-berani. Fandi pun terdiam setelahnya. Fandi berusaha untuk memberanikan diri. Setidaknya, supaya rasa penasarannya tersebut hilang. Ia pun kemudian berjalan mendekati ke arah sumber suara tersebut. Namun baru beberapa langkah saja Fandi berjalan, Rio sudah menepuk pundaknya dari arah belakang. Jangan. Kenapa? Khawatir kamu tidak bisa kembali. Kan aku hanya melihat saja, bahkan aku hanya melihat dari kejauhan. Jangan. Apa mereka makhluk gaib? Rio pun hanya terdiam saat Fandi menanyakan hal tersebut kepadanya. Fandi pun sedikit kesal karena Rio hanya diam saja dan tidak menjawab apapun. Biarkan aku melihatnya sebentar, ucap Fandi. Jangan salahkan aku jika suatu saat terjadi hal buruk kepadamu, ucap Rio. Fandi pun tidak menidahkan ucapan Rio. Ia bahkan terus berjalan menghampiri sumber suara. Dari kejauhan, ia melihat banyak sekali gambar lap lampu yang lokasinya tak begitu jauh dari tempatnya berdiri saat ini. Fandi melihat pertunjukan ronggeng lengkap dengan gamelan yang mengiringi setiap tarian yang dibawakan oleh para ronggeng tersebut. Di depannya, banyak sekali penonton yang ikut bersorak ria dengan tarian-tarian yang dibawakan oleh para ronggeng tersebut. Tanpa sadar, Fandi pun terhanyut dalam irama gendang gemelan yang dimainkan. Ia bahkan berlenggak-lenggok layaknya penari pria yang mahir dalam tarian tersebut. Fandi terpengaruh oleh apa yang ditetapnya saat ini. Hal tersebut membuatnya tak sadar. Bahkan dia sudah melakukan tarian yang cukup lama. Hingga ada sosok ronggeng yang kemudian menatap tajam Fandi. Hal tersebut membuatnya sadar. Dan Fandi langsung beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Fandi pun kemudian bergegas menuju ke tempat istirahat sebelumnya. Dia menghampiri Rio yang sedang duduk dan sedikit kesal. Rio, tolong aku. Kenapa? Ronggeng itu menatapku. Aku jadi takut. Apa yang perlu kamu takutkan? Aku takut jika mereka benar-benar bukan manusia, melainkan makhluk gaib. Kalau memang mereka makhluk gaib, lalu kenapa? Aku khawatir mereka membawa aku ke alam mereka. Kan sudah aku peringatkan, namun kamu tetap menghiraukannya. Maaf, aku saat ini benar-benar takut. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Biarkan saja apa yang menjadi takdirmu berjalan sebagaimana mestinya. Kok kamu bicara begitu? Memangnya ada yang salah? Fandi pun hanya terdiam setelahnya.
Fandi dan Rio kini tidak berbincang. Mereka memilih untuk diam satu sama lain. Di sisi lain, Fandi benar-benar ketakutan. Ia takut jika sosok ronggeng yang menatapnya itu adalah makhluk gaib. Fandi pun menyesal bertindak semena-mena dalam pendakian ini. Seharusnya, ia menghiraukan suara-suara yang didengarnya dalam pendakian ini, seperti suara sebelumnya, dan seperti kejanggalan yang terjadi sebelumnya. Namun lagi dan lagi, ia terus-menerus melakukan kesalahan yang tidak seharusnya dilakukan olehnya. Sejak saat itu, Fandi pun memilih untuk diam, berusaha membuat pikirannya tenang. Ia terus menanamkan pikiran positif, bahwa seseorang yang dilihatnya adalah benar-benar manusia dan bukan makhluk gaib. Namun jika dipikirkan dengan menggunakan logika, rasanya tidak mungkin jika ada sebuah pertunjukan ronggeng di atas gunung yang jauh dari pemukiman warga. Apa di jalur pendakian Arjuna ada pemukiman? Rasanya mustahil. Daripada terus berpikiran buruk, Fandi pun memilih untuk menjeda istirahatnya dan melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya, yaitu pos Lembah Kidang. Perjalanan tersebut hanya ditempuh kurang lebih 30 menit. Jalur yang dilalui akan terasa lebih enak dari jalur sebelumnya karena melewati jalur tanah. Sebelum sampai di Sabana 2, para pendaki akan menjumpai Lembah Kidang. Di Sabana 2, pendaki biasanya mendirikan tenda dan bermalam di sana. Untuk di pagi harinya, persiapan summit attack atau pendakian menuju puncak. Di Sabana 2 juga ada sumber air. Fandi dan Rio pun berinisiatif untuk bermalam di pos tersebut dan membangun tenda sampai fajar tiba. Sebab sebuah perjalanan yang mereka tempuh, keduanya belum sempat mendirikan tenda di posko manapun. Di Lali Jiwo nanti kita akan buka tenda. Yakin? Tentu saja yakin. Jauh ini kita pasti sangat lelah. Terlebih lagi istirahat kita berdua benar-benar terganggu. Maka dari itu, Lali Jiwo adalah pilihan yang tepat untuk kita berdua bisa beristirahat dengan panjang. Mereka berdua pun semakin bersemangat untuk menempuh perjalanan. Hari semakin larut. Kini waktu sudah menunjukkan pukul 2 malam. Itu artinya mereka harus segera sampai di Lali Jiwo sebelum pukul 3 pagi agar mereka bisa memiliki cukup waktu untuk terlelap terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan menuju puncak Arjuna dan menikmati summit. Ayo semangat, sebentar lagi kita akan sampai. Iya, Van. Kok tumben kamu lemes? Gak apa-apa. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepadamu, Van. Kenapa? Nanti akan aku jelaskan semuanya ketika kita sampai di Lali Jiwo. Hanya satu kalimat yang sangat ingin aku ucapkan kepadamu. Kalimat apa sih? Aku minta maaf. Minta maaf untuk apa? Mungkin ini akan terjadi kali terakhir kita bersama. Memangnya kenapa? Kamu pergi jauh? Iya. Kemana? Akan aku jelaskan nanti. Ya udah, kamu jangan terlalu dipikirkan. Saat ini kita harus bersenang-senang. Rio pun mengangguk setelahnya. Perjalanan menuju ke pos selanjutnya sangatlah ringan, sebab semua kesulitan sudah terlewati saat perjalanan di posko-posko sebelumnya. Sehingga perjalanan setengah jam ini memberikan kesan menyenangkan bagi Fandi. Tidak ada kejanggalan sepanjang perjalanan menuju Lali Jiwo. Namun Fandi tiba-tiba teringat satu hal. Teringat bahwa akan ada banyak kejadian aneh saat nanti sampai di Lali Jiwo. Sebab pos tersebut kerap kali membuat pendaki yang lain menjadi lupa akan banyak hal. Seperti nama tempatnya, yaitu Lali Jiwo, yang artinya lupa diri. Namun, Fandi berharap tidak mengalaminya, sebab dia sangat ingin menceritakan semua kebahagiaan di dalam pendakian Arjuna ini kepada teman-temannya. Fandi ingin berbagi kebahagiaan bersama mereka, dan dia tidak ingin menjadi sosok yang lupa diri. Kita harus tetap hati-hati. Iya Rio, sebab kita tidak pernah tahu hal buruk apa yang sudah menanti kita di atas sana, ucap Fandi. Aku janji akan menjagamu. Aku pun akan bersikap demikian, ucap Fandi. Sikap Rio semakin lama semakin aneh, layaknya seorang yang sudah mendekati ajalnya. Ia seakan-akan terlihat seperti sedang menuntaskan sesuatu hal. Namun Fandi sendiri enggan untuk bertanya kepada Rio. Takutnya dia akan berpikiran yang tidak-tidak. Setelah menempuh perjalanan 30 menit, akhirnya Fandi dan Rio pun sampai di pos Lali Jiwo.
Mereka pun kemudian bergegas mengeluarkan perlengkapan tenda untuk didirikan di hamparan tanah luas di atas sana. Bukan hanya mereka saja yang melakukan camp di pos tersebut, melainkan ada beberapa tenda lain yang sudah berdiri kokoh di sana. Tentu hal tersebut membuat Fandi senang, sebab ia tidak berada di dalam sarang kesepian. Fandi dan Rio pun bekerja untuk membangun tenda. Mereka bekerja sama dengan baik. Sesaat sebelum mereka menuntaskan pembangunan tenda tersebut, tiba-tiba saja terdapat angin kencang yang bertiup ke arah mereka. Namun anehnya, angin tersebut berbeda dengan angin-angin biasanya. Angin yang berembus tersebut membuat bulu kuduk Fandi seketika saja merinding. Entah angin apa yang menerpanya tersebut. Fandi pun merinding seketika. Namun rasanya tidak mungkin ada angin yang berembus tiba-tiba, membuat tubuh seseorang merinding seketika. Ingin rasanya untuk tidak percaya, namun ini benar-benar nyata. Kembalilah nak, tempatmu bukan di sini. Terdengar suara lirih yang entah dari mana asalnya. Setelah mendengar suaranya tersebut, sikap Rio berubah seketika. Ia terlihat begitu ketakutan. Tempatku di sini. Fandi pun merasa aneh. Kenapa Rio tiba-tiba mengatakan hal demikian? Apa maksud dibalik kalimatnya tersebut? Pulanglah, ucap suara aneh itu lagi. Tidak, bentak Rio. Fandi pun mendekat ke arah Rio untuk menanyakan tentang apa yang terjadi kepadanya. Mengapa tiba-tiba sikapnya berubah seketika? Rio, kenapa? Sadar Rio, sadar, ucap Fandi. Setelahnya, Rio malah memeluk Fandi dengan begitu erat. Terlihat dari wajahnya, banyak sekali ketakutan-ketakutan yang ada pada dirinya. Apa kamu baik-baik aja? Tanya Fandi. Rio hanya menggelengkan kepalanya untuk mengungkapkan bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Ya udah, kita selesaiin pendirian tenda ini. Setelahnya, kita cerita di dalam tenda. Udara semakin dingin. Jangan sampai kita membeku di sini, ucap Fandi. Mereka pun menyelesaikan mendirikan tenda. Dan kemudian, mereka bergegas masuk dalam tenda. Suara apa tadi? Tanya Fandi. suara mereka. Aku mendengarnya meskipun lirih. Apa alasan mereka memintamu pulang? Karena menurut mereka, tempatku bukan di sini. Lalu di mana? Di tempat yang begitu jauh dan sangat sepi. Kamu bisa menolaknya bukan? Ucap Fandi. Mereka akan terus datang. Aku memang gak tahu asal-muasal persoalan kamu itu apa. Tetapi jika kamu tidak memiliki kesalahan kepada mereka, kamu tidak perlu takut. Tetapi mereka terus-menerus datang. Hiraukan saja. Fandi belum tahu bahwa teman karibnya tersebut didatangi oleh sekelompok malaikat yang membawa Rio ke alam yang semestinya. Sebab hingga detik ini, Fandi belum mengetahui jika karibnya tersebut telah tiada. Alas Lijiwo sendiri bermakna hutan lupa diri. Konon dapat membuat tersesat siapa saja yang melewatinya dengan niatan buruk. Menurut para aktivis spiritual, hutan itu dihuni banyak jin penunggu. Menurut mitos yang beredar, bila tidak ingin tersesat di hutan Lijiwo, sebaiknya pendaki menjauhi beberapa larangan yang menjadi pantangan. Di antaranya, tidak boleh mengenakan pakaian yang didominasi oleh warna merah, tidak boleh membawa rombongan dengan jumlah ganjil, dan tidak diperbolehkan merusak situs-situs petilasan di alas tersebut. Namun sayangnya, semua pantangan yang disebutkan tersebut dilanggar oleh Fandi. Saat melakukan pendakian, Fandi menggunakan baju warna merah. Bahkan ia juga mendaki seorang diri. Sebab Rio yang saat ini bersamanya adalah sosok arwah yang tidak kunjung diketahui oleh Fandi. Saat ini, Lembah Kidang menjadi pilihan untuk Fandi dan Rio beristirahat dan membangun tenda. Lembah Kidang dan Alas Lijiwo bersebelahan. Saat ini, Fandi masih berusaha menghibur Rio yang mengalami rasa takut akan suatu hal. Kalut yang diakibatkan karena gangguan bisikan suara yang memintanya untuk pulang. Sebelumnya, Fandi pun mendapatkan bisikan yang sama saat masih dalam perjalanan pendakian. Oleh karena itu, Fandi berusaha sebisa mungkin untuk membuat Rio jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya aku belum menceritakan ini kepadamu, Rio.
Tapi aku pun mendapatkan bisikan yang sama. Bisikan itu meminta aku untuk kembali agar aku bisa selamat. Namun aku tidak mengindahkan bisikan tersebut dan memilih untuk melanjutkan perjalanan bersamamu. Maka dari itu, kamu jangan terlalu dijadikan beban untuk persoalan ini. Tetapi aku dan kamu berbeda, Van. Apa yang berbeda? Kita berada di tempat dan kondisi yang sama. Akan aku jelaskan semuanya kepadamu segera. Kapan? Jam 3:30, ikutlah denganku ke Lali Jiwo. Akan aku ceritakan semuanya kepadamu. Kenapa nggak sekarang? Dan kenapa harus di Lali Jiwo? Aku harus menenangkan pikiranku lebih dulu sebelum aku menceritakan semuanya kepadamu. Ya udah, kalau begitu lebih baik kita istirahat lebih dulu sebelum jam 3:30. Mereka pun kemudian masuk ke dalam tenda yang sudah mereka bangun dan bersiap-siap untuk memejamkan matanya sebentar untuk bisa mengembalikan energi yang terkuras karena pendakian cukup panjang. Saat tertidur, tidak ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Semuanya aman. Bahkan suasana pegunungan yang begitu sejuk membuat mereka semakin nyenyak tidur. Namun nyatanya, Rio tidak terlelap. Bahkan ia tidak memejamkan matanya. Ia hanya menyaksikan Fandi tertidur. Dan selebihnya, ia merenung. Apa benar aku telah tiada? Jika benar, mengapa aku masih berada di sini? Apa karena janji yang belum usai kepada Fandi? Kami merencanakan melakukan pendakian bersama. Namun aku ingkar kepadanya. Hingga akhirnya, aku bisa membersamainya dengan cara yang tak biasa, ucap Rio di dalam hatinya. Saat Rio memandang langit-langit tenda, ia melihat bayangan hitam yang mengelilingi tenda mereka. Entah bayangan apa yang ada di luar sana. Rio berusaha untuk mengindahkannya. Jika memang sudah waktunya, aku ingin pergi dengan tenang, tanpa adanya beban yang harus aku tuntaskan. Sepertinya Fandi tersadar akan kegelisahan Rio. Ia pun terbangun dan menegur Rio. Udah tidur, Rio? Enggak. Fandi pun kembali merasa aneh dengan sikap Rio. Lagi-lagi melihat Rio tidak istirahat. Bahkan ia tidak tidur. Meskipun dia sudah menempuh perjalanan yang begitu panjang di dalam pendakian ke puncak Arjuno ini. Fandi pun kemudian melihat jam di tangannya. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 pagi. Itu artinya kini waktu yang tepat untuk pergi ke alas Lali Jiwo bersama dengan Rio. Sebab dia sudah berjanji akan menceritakannya semuanya kepadanya. Ayo ke Lali Jiwo, ajak Fandi. Ya Van, aku udah janji mau ceritain semuanya kepadamu. Mereka berdua pun kemudian beranjak dari tenda dan berjalan menuju alas Lali Jiwo. Semua perlengkapan seperti tas, tenda dan lainnya tidak mereka bawa. Sebab mereka pikir tidak akan lama berada di alas Lali Jiwo. Sehingga semua perlengkapan tersebut dirasa tidak diperlukan. Mereka hanya membawa 1 botol air mineral untuk mengobati dahaga. Kalau-kalau mereka kehausan di tengah perjalanan. Kita harus segera sampai sebelum fajar. Mengapa harus buru-buru? Aku sudah gak punya banyak waktu. Kenapa? Nanti akan kuceritakan semuanya. Mereka pun kemudian mempercepat langkah mereka. Perjalanan menuju alas Lali Jiwo tidak begitu lama. Sebab lokasinya bersebelahan dengan tempat di mana mereka mendirikan tenda. Tak lama setelahnya, mereka berdua pun berhasil sampai di alas Lali Jiwo. Mereka berdua bergegas masuk ke dalam alas tersebut. Baru beberapa langkah masuk ke dalam alas Lali Jiwo, suasana mencekam mulai dirasakan oleh Fandi. Ini beneran kita mau berbincang di sini? Iya Van. Apa nggak terlalu menyeramkan? Enggak, kamu tenang aja. Mereka pun kemudian sampai di sebuah tempat yang begitu mirip dengan petilasan-petilasan alas Lali Jiwo. Di sana, Rio mulai membuka obrolan. Di alas ini, kamu bisa melupakan jiwamu, Van. Maka dari itu, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan bisa membersamamu lagi. Aku harus pergi. Pergi kemana? Masaku sudah selesai, Van. Boleh aku ikut denganmu? Kamu yakin? Yakin, Rio. Kita udah berteman lama. Kalau kamu pergi, aku juga ingin ikut denganmu. Tapi masamu belum tiba, Van. Atau mungkin kita bisa sama-sama menetap di sini, seperti yang kamu ucapkan di awal.
Kamu benar-benar yakin, Van? Yakin? Kalau begitu, ikutlah denganku, Van. Rio pun kemudian mengajak Fandi untuk lebih masuk ke alas Lali Jiwo. Fandi pun menuruti ucapan Rio tanpa ada penolakan sedikit pun. Mereka semakin masuk dalam alas Lali Jiwo hingga mereka sampai di sebuah tempat yang tak asing bagi Fandi. Tempat ini sangat mirip dengan tempat pagelaran ronggeng yang aku lihat saat di jalur sebelumnya. Tempat tersebut layaknya sebuah pemukiman. Banyak sekali penduduk yang tinggal di sana. Dan anehnya di tempat tersebut sangatlah terang seperti pagi hari. Semua penduduk tak bersuara ataupun bergeming sedikit pun. Pakaian mereka seperti penduduk Jawa Tebo dulu. Bahkan wajah mereka sangatlah pucat. "Rio, ini di mana?" ucap Fandi. Rio pun tidak menjawab pertanyaan Fandi. Ia malah tersenyum dan bertingkah aneh. Ia bahkan meninggalkan Fandi seorang diri. Fandi berusaha untuk mengejar Rio, namun ia terlanjur kehilangan jejak Rio. Fandi masih berpikir positif. Ia berpikir bahwa mungkin saja Rio ingin buang air kecil atau buang hajat, sehingga ia segan untuk meninggalkan seorang diri. Atau mungkin Rio memiliki agenda lain yang mendesak. Sembari menunggu Rio datang, Fandi pun duduk di sebuah tempat yang tak jauh dari pendopo perkampungan yang ia lihat. Fandi merenung seorang diri. Ia bahkan bingung di mana saat ini ia singgah. Apakah ini tempat semestinya atau dirinya tersesat tanpa arah? Saat sedang berdiam diri, tiba-tiba saja ada seseorang yang menupak pundaknya dari arah belakang. Fandi pun menoleh ke arahnya. Nampaknya seorang perempuan tua yang memiliki wajah meneduhkan menatap ke arah Fandi. Sosok perempuan itu sangat mirip dengan sosok nenek Fandi yang telah tiada. "Nak, sedang apa kamu di sini?" ucap sang nenek. Anu nek, saya lagi nunggu teman," ucap Fandi. "Dia bukan temenmu nak," ucap sang nenek. "Dia teman saya nek. Bahkan kami mendaki bersama sejak awal," ucap Fandi. "Tapi dia bukan dia," ucap sang nenek. "Maksud nenek dia bukan dia apa?" tanya Fandi kebingungan. "Temanmu telah tiada sejak awal. Orang yang bersama pendakianmu adalah makhluk lain," ucap sang nenek. "Kok bisa? Aku masih gak percaya. Sebab semuanya terasa nyata, Nek," ucap Fandi. "Dia telah tiada sejak awal," ucap sang nenek. "Lalu sekarang kemana dia perginya, Nek?" tanya Fandi. "Nanti kamu akan tahu setelah kamu pulang," ucap sang nenek. "Memangnya saya akan pulang kemana, Nek? Bukankah saya harus menetap di sini? Temanku Rio mengajakku untuk menetap, dan aku harus mencarinya, Nek," ucap Fandi. "Tidak perlu. Kamu kembalilah. Semua orang sudah menunggumu," ucap sang nenek. "Menunggu saya, Nek?" tanya Fandi. "Tentu," ucap sang nenek. "Lalu bagaimana cara saya pulang, Nek? Dan bagaimana dengan teman saya Rio?" tanya Fandi. "Nenek akan temani kamu. Nenek akan antarkan kamu pulang," ucap sang nenek. "Lalu Rio gimana, Nek?" tanya Fandi. "Biarkan dia di sini," ucap sang nenek. "Tidak bisa, Nek. Saya berangkat bersama Rio dan pulang harus bersama dia juga, Nek," ucap Fandi. Fandi pun kemudian bergegas pergi meninggalkan sang nenek. Ia mencari keberadaan Rio. Ia yakin Rio masih ada di sekitar tempatnya berdiri saat ini. Fandi harus menemukan Rio dan mengajaknya untuk kembali bersama. "Rio! Rio!" panggil Fandi. Rio sama sekali tidak mendengar teriakan Fandi. Sementara Fandi terus mencari Rio kesana kemari. Fandi pun mulai panik karena khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada Rio temannya tersebut. "Rio, kamu di mana? Kamu baik-baik aja kan?" teriak Fandi. Tiba-tiba saja terdengar suara yang mirip dengan suara Rio. Suara itu berbisik pada Fandi. "Pulanglah, pulanglah," ucap suara yang sangat mirip dengan Rio. Fandi pun mencari tahu lebih jauh sumber suara tersebut. Ia berharap suara itu benar-benar suara Rio. Ia pun mencari dan mencari.
namun tidak ada hasil, yang berarti semuanya nihil. Dan Fandi merasa sangat kecewa dengan hal itu. Fandi masih terus mencari dan mencari, meskipun dia sadar hasilnya tentu tidak akan sesuai dengan apa yang dipikirannya. "Rio, kamu di mana?" teriak Fandi. Fandi merasa sangat kecewa, marah dan sedih. Di satu sisi, ia marah karena Rio meninggalkannya. Namun di sisi lain, merasa sedih karena tak kunjung menemukan Rio. Ia khawatir Rio menghilang karena saat ini mungkin mengalami hal buruk. Fandi pun kini hanya bisa terdiam. Dia hanya memiliki 1 botol air. Kondisinya saat ini sangat lapar dan haus. Ia pun kemudian menghabiskan air mineral yang dibawanya. Meskipun hal tersebut tidak mengurangi rasa lapar dalam dirinya sendiri. "Apa lebih baik aku ikuti ucapan nenek itu ya?" ucap Fandi dalam hati. Ia berpikir, mungkin saja hal yang diucapkan oleh nenek itu adalah sebuah kebenaran. Ia pun kemudian mencoba mengikuti saran dari sang nenek untuk segera keluar dari tempat ini. Namun Fandi bingung, sebab dia tidak tahu jalan keluar yang benar. Ia pun kemudian mulai mencari jalan keluar dari tempatnya saat ini. Ia bahkan berharap bisa bertemu lagi dengan sang nenek, sebab ingin menanyakan jalan keluar yang nenek itu tawarkan kepadanya. "Andai saja aku bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk bertemu dengan nenek itu, pasti tidak akan kusia-siakan kesempatan itu agar aku bisa keluar dari tempat ini," ucap Fandi di dalam hatinya. Ia pun kemudian terus berjalan tanpa arah, hingga akhirnya dia melihat seekor burung yang berada tepat di hadapannya. Anehnya, burung itu tidak terbang, melainkan berjalan kecil menyusuri tanah. Dia berjalan tepat di depan Fandi. "Apa burung ini sebuah petunjuk?" ucap Fandi. Fandi pun kemudian mengikuti arah jalan burung. Benar saja, burung itu menuntun Fandi menuju jalan yang semestinya. Fandi pun semakin yakin untuk mengikuti burung tersebut. Mereka berjalan dengan begitu pelan. Fandi pun semakin optimis dia akan bisa keluar dari tempat ini melalui tuntunan dari burung yang ada di depannya tersebut. Benar saja, setelah berjalan cukup lama, akhirnya Fandi melihat hamparan tanah luas dan tenda yang dibangunnya bersama Rio. Namun, belum sampai di tendanya tersebut, Fandi sudah terbujur lemas di atas tanah. Saat itu, hari sudah mulai sore. Para pendaki yang kebetulan melintas pun mendekat ke arah Fandi, yang saat itu tidak sadarkan diri. Akhirnya, mereka pun menolong Fandi dan membawanya kembali turun ke pos awal dengan menggunakan tandu yang mereka buat sendiri. Sampai jadi posko pendakian awal, semua orang terkejut dengan keberadaan Fandi. Sebab, ternyata Fandi telah menghilang selama 1 minggu di jalur pendakian Arjuno. Bahkan para penduduk sudah berusaha untuk mencari keberadaan Fandi. Pihak keluarga pun sudah begitu kalut dengan kehilangan Fandi yang tanpa jejak. Sebab saat melakukan pendakian, Fandi mengatakan ia akan berangkat bersama Rio. Dan sesaat setelah Fandi berangkat ke posko pendakian Arjuno, orang tua Fandi mendapatkan kabar bahwa Rio meninggal. Namun anehnya Fandi tak kunjung pulang. Hal tersebut membuat orang tua Fandi merasa sangat khawatir. Saat mengetahui Fandi ditemukan dalam keadaan selamat, orang tua Fandi pun bergegas menuju posko pendakian untuk memastikan kondisi anaknya tersebut. Setelah diobati, perlahan-lahan Fandi pun sadarkan diri. Namun kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Fandi adalah menanyakan keberadaan Rio. "Rio di mana? Tolong selamatkan Rio. Dia masih di atas sana," ucap Fandi gemetaran. Orang tua Fandi pun hanya bisa meneteskan air mata saat anaknya tersebut menanyakan keberadaan Rio. Sedangkan sudah 1 minggu berlalu, Rio sudah meninggal dunia. "Rio sudah meninggal, Van," ucap orang tua Fandi. "Kok bisa, Bu? Kemarin aku melakukan pendakian bersama Rio. Bahkan sejak awal aku pamit ke ibu dan bapak," ucap Fandi. "Saat kamu pergi, ibu mendapat kabar bahwa Rio meninggal karena kecelakaan," ucap orang tua Fandi. "Lalu orang yang mendaki bersamaku siapa, Bu, kalau bukan Rio?" "Mungkin itu arwah teman kamu, Mas," ucap penduduk sekitar. Fandi pun langsung lemas tak percaya. Jadi selama ini ia melakukan pendakian bersama arwah.
Pantas saja, ia kerap kali mengalami kejadian janggal yang tak masuk akal. Dan Satrio mengajaknya untuk menetap. Maksudnya itu menetap dalam keabadian. Namun Fandi bersyukur, sebab ia masih diberikan keselamatan dan keselamatan untuk hidup. Meskipun dia sendiri masih belum percaya jika sahabatnya tersebut telah meninggal sesaat sebelum pendakian. Sekian cerita ini, terima kasih. Tamat.